Hello everything, thank you buat kalian udah klik channel ini dan selamat datang. Halo everything, nama gue Miko. Di channel ini gue akan storytelling about anything, mulai dari inspirational stories, legenda dan mitos, sejarah, anything, apa aja, oke? So without further ado, let's start. Gengs, di saat semuanya rata-rata bekerja dari rumah atau WFH seperti saat ini, pastinya kita jadi tahu nih kelakuan orang-orang di rumah. Habis masak, habis beres rumah, pasti kerjanya nonton drakor atau nonton India. Heads, jangan sedih, gue sendiri jadi ketularan sama gue, gengs. Pada saat makan siang, pasti gue jadi ikutan bareng nonton sama dia. Bedanya, emak gue suka nonton India. Berbicara mengenai India, kultur dan budaya di sana cukup beragam, gengs. Seperti cerita mengenai ratu tercantik di India berikut ini. Rani Padmini atau lebih dikenal dengan nama Padmavati merupakan ratu yang sangat cantik dari abad ke-13 hingga ke-14. Ada banyak sumber mengenai cerita ini, gengs, dan yang paling terkenal adalah puisi dari Malik Muhammad Jayasi pada tahun 1540. Dan sumber yang terkenal lainnya berasal dari film yang sempat kontroversial di tahun 2018 berjudul Padmavat. Intermezzo sedikit, gue waktu itu sama temen gue nonton ini random aja gitu, nggak ada plan, kita kasih GV, kita nonton dari awal sampai akhir. Itu bener-bener mind blowing, gengs. Itu bener-bener sebagus itu, boy. Dari sinematiknya, kostumnya, tariannya juga menurut gue ini film yang beda dari film-film India lainnya. Bisa dibilang ini film mahal sih kalau menurut gue. Di sini siapa yang udah pernah nonton filmnya? Gimana menurut pendapat kalian? Tulis komen di bawah. Oke, balik lagi, puisi maupun film ini sama-sama mengisahkan tentang kehidupan seorang Padmavati yang merupakan putri Raja Gandharsen yang sangat cantik, pintar, berani dari kerajaan Singhal yang sekarang itu berada di Sri Lanka. Di satu sisi ada penguasa bernama Ratan Singh atau lebih dikenal dengan nama Ratan Sen. Nah, ia merupakan Raja Mewar yang saat ini terletak di Rajasthan, India. Ia mendengar pesona kecantikan dari seorang Padmavati dari burung beo yang bisa berbicara. Nah, Ratan Sen sendiri sudah memiliki seorang istri, gengs, bernama Nagmati. Namun karena ia tersentuh mendengar deskripsi dari burung beo tersebut, akhirnya ia pun memutuskan meninggalkan kerajaannya dan pergi untuk mencari yang namanya Padmavati. Setelah berpetualang mencarinya, akhirnya Ratan Sen pun bertemu dengan Padmavati. Kalau di film itu ada adegan Ratan Sen ketusuk panah nyasar dari Padmavati yang lagi berburu. Sebelum pingsan, Ratan Sen bilang, "Panahmu tepat sasaran." Which is itu romantis banget, gengs. Bisa dibilang mereka itu love at the first sight. Alhasil Ratan Sen pun menikahi Padmavati dan membawanya ke Chitor yang merupakan ibu kota dari Mewar. Di sana Padmavati menjadi Ratu Mewar dan juga istri keduanya Ratan Sen. Suatu saat Ratan Sen mengusir guru spiritualnya dikarenakan melakukan pelanggaran. Nah, inilah yang menyebabkan gurunya tersebut pergi ke istana Alauddin Khalji yang merupakan Sultan Delhi. Di sana ia menceritakan tentang kecantikan dari Padmavati. Di satu sisi Alauddin yang memiliki sifat ambisius, dia pintar berperang, ia dihasut oleh guru tersebut. Kalau di film itu gurunya bilang, "Jika kau telah mendapatkan permata ini, maka dunia telah berhasil kau taklukkan." Nah, inilah yang menyebabkan Alauddin membawa sebagian besar pasukannya dan pergi ke Chitor untuk merebut Padmavati. Alauddin sendiri sudah memiliki seorang istri bernama Mehrunisa dan juga budak bernama Malik Kafur yang dimana menjadi seorang jenderal kepercayaannya gitu, gengs. Banyak peristiwa yang terjadi selama usaha Alauddin untuk merebut Padmavati, seperti raja lain yang juga tertarik dengan kecantikan Padmavati bernama Devpal, seorang raja Kumbhalner di mana itu adalah negeri tetangganya Chitor. Ratan Sen yang merupakan seorang suami dan juga seorang raja, pastinya dia melindungi istri yang dicintainya dong dan juga kerajaannya sekuat tenaga. Namun pada tahun 1303 benteng Chitor pun terkepung yang mengakibatkan Ratan Sen gugur dalam pertempuran bersama dengan para pejuang Chitor lainnya di medan pertempuran. Ada dua versi mengenai gugurnya Ratan Sen ini, gengs. Yang pertama itu Ratan Sen gugur akibat melawan Devpal, Raja Kumbhalner si tetangganya Chitor. Namun kalau di film seinget gue gugur melawan Alauddin Khalji. Nah,
untuk menghindari penangkapan dan juga melindungi kehormatan diri, Padmavati bersama dengan para wanita Chitor lainnya melakukan ritual jauhar atau tradisi bunuh diri massal dengan cara bakar diri. Sebagai informasi, jauhar ini merupakan ritual tradisi bakar diri massal dalam agama Hindu untuk melindungi kehormatan akibat kekalahan perang. Kalau di Bali disebut puputan bukan sih? Siapa di sini nilai sejarahnya bagus? Apa lu semua pada makan ciki coba lagi belajar? Alauddin dengan demikian berhasil menaklukkan benteng Chitor, namun ia gagal dalam upaya misi pribadinya, yaitu mendapatkan Padmavati. Jangan ngedapetin, ngelihat mukanya aja nggak bisa, gengs. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali benteng yang kosong. Ada fakta menarik dilansir dari Wikipedia bahwa pengepungan Chitor pada tahun 1303 ini merupakan peristiwa bersejarah menurut ahli sejarah. Namun hal ini berbeda dengan narasi cerita dari Padmavati karena dinilai memiliki sedikit nilai dasar sejarah atau hanya legenda. Hingga akhirnya pada abad ke-20, wanita Hindu Rajput di Rajasthan mencirikan Padmavati sebagai tokoh sejarah yang mencerminkan wanita Hindu yang setia, berani, dan aksi jauhar yang dilakukan merupakan tindakan heroik patriotisme dalam melawan penjajah. So gengs, itu tadi cerita hari ini. Semoga menemani hari kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka channel ini. I'll see you guys soon. Stay safe everybody.